الفاتحة. إن يجعل الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونخص خاصة إلى والد المرحوم حج عبد الرحيم بن حج عبد القادر، ثم إلى روح والدتي المرحومة حج مسنة بنت حج مدرس، أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر ذنوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى خطرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia, nikmatnya cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab fikih 4 mazhab atau mazhabul arba'ah.
Ya, masih melanjutkan pembahasan kita tentang hukum air yang suci dan air yang najis. Ya, yaitu pada halaman 45. Ya, baris paling bawah itu. Kemarin kita sudah pelajari pendapat menurut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Ya, yang ketiga menurut Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Asy-Syafi'iyah qalu al-ma'i'at al-mutanajjis min ma'in wa ghairihi la yajuzu al-intifa'u biha illa fi amrayn. Ahaduhuma itfa'un nar. Di bawah sebelah garis itu. Kanar al-mawjudah fi al-fard wa nahwiha. Salihima saqal bahaim wa zara' wa min al-ma'i'at al-khamr wa dam alladhi lam yatajammad fala yasihul intifa'u bihima ala ayyi halin. Amma najas al-jamid kal 'adara wal zabar fa innahu la yasihhu bai'uhu wala al-intifa'u bihi. Wa idza khalata biha syai'un tahir fa in ta'addara nad'a tahir fa innahu yasihul intifa'u bihi. Fa idza 'ajala al-jabas at-tahir bil ma' an-najas masalan wa bana bihi daran fa innahu yasihhu lahu al-intifa' bi hadhihi ad-dar bil bai' wa nahwi. Wa mithlu dhalik ma idza wada'a zabalan fi ardin liyusmiduha bihi aw sadi'ani makhlutan bi ramadin najas kal adyan wal mawajir wal qalal fa inna bai'aha واستعمالها يسر ويعفى عن المائعات التي توضع فيها. أما إذا لم يتعذر فصل النجس عن الطاهر كما إذا اختلط الحمص بزبل نجس وأمكن تنقيته فإنه لا يصح الانتفاع به قبل فصله عن النجس والله أعلم. Nah, sekarang kita melihat ya apa keterangan ataupun penjelasan menurut mazhab Imam Syafi'i mengenai ya air yang suci dan juga air yang najis ya. Para pengikut Imam Syafi'i mengatakan ya al-ma'i'at al-mutanajjis ya benda-benda cair yang terkena najis ya min ma'in baik dari cairan wa ghairihi dan yang lainnya la yajuzu al-intifa'u biha. Itu ya benda-benda cair ya yang sudah terkena najis kata mazhab Imam Syafi'i tidak boleh apa al-intifa' biha ya diambil atau mengambil manfaat dari benda cair yang sudah terkena najis ya. Illa bi amrayni ya kecuali dalam dua hal ya ada dua perkara. Apa itu? Ahaduhuma ya yang pertama adalah itfa'un nar ya air yang sudah terkena najis tadi boleh digunakan untuk apa? Memadamkan api ya atau menyiram api. Tuh boleh gak kita nyemprot ada kebakaran semprotnya pakai air tinja boleh gak? Ada kebakaran tuh di mana kemarin tuh di apa namanya halte yang ada di situ kemarin tendean ya pemadam kebakaran bawa tapi dari apa airnya air tinja boleh gak? Boleh aja ya yang penting dipakai untuk memadamkan api ya tuh.
Nah, di sini disebutkan kanar al-mawjud fil farn. Ya, seperti api yang ada di poren. Apa itu poren? Ya, kalau kita poren itu kan buat apa tuh? Open. Ya, buat bikin kue. Ya. Jadi poren itu kan Pak, kalau orang Arab itu bikin roti itu porennya gede, opennya gede. Ya, poren itu open. Ya, itu bawahnya emang api besar banget itu. Ya, jadi taruh tuh roti berapa berapa buah roti itu dibikin nanti sekali jadi itu bisa ratusan. Karena pakai apa tuh? Pakai kayu bakar. Ya, opennya kayak gerasi gitu, gede itu dibikin media. Ya, nanti kalau kejadian sesuatu musibah itu kebakaran, itu boleh disiram pakai air meskipun tuh air sudah terkena apa? Terkena najis. Ya, itu. Jadi yang pertama itu boleh, ya. Asalnya memang kalau air sudah sudah terkena najis itu nggak boleh dipakai untuk apa-apa, ya. Tuh, tapi boleh kecuali untuk apa? Menyiram atau memadamkan api. Tuh, yang wanahwiha atau yang lainnya, ya. Ada kalau kita kan biasanya tuh, ya, ada orang kebakaran. Ya, kalau airnya cuma sedikit, ada air kotoran, air tinja tadi, ya, dipakein, diredemin kalung goni contohnya, ya kan kalung goni biasanya itu untuk madamin api ya, ya, nah itu boleh gak? Ya boleh, apa masalah, tuh, ya, kayak air kencing boleh gak jadamin api? Jangan sengaja. Nah ini biasanya anak-anak Bu, ya, anak-anak kecil itu dia lagi lewat kencing ada api tabunan, api dikencinginnya ya serong gitu. Ya, kalau anak laki enak, kalau perempuan susah. Ya, kalau orang perempuan belepotan mana tahu ya. Laki mah enak bisa diatur. Ya, anak kecil suka ada api kecil seramnya terus kencinginnya serong. Api. Ya. Pengalaman Ustaz. Dulu. Alaman itu. Kalau tabunan udah jarang sekarang. Buat sunun, kadang main sunun. Jauhan. Ya, itu. Itu yang pertama. Yang sanihuma, yang kedua sakil bahaim. Ya, air najis itu boleh dipakai untuk minumin binatang. Ya, ngasih minum binatang. Ya, tapi bukan jenis cair yang asalnya najis, bukan Bu. Ya, ada kan jenis cairan yang udah najis. Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau asalnya dia suci, ya, lantaran terkena najis, ya, itu boleh diminumin untuk ngasih minum binatang. Kayak tadi itu air kencing kita kumpul kasih minum kambing, jangan. Kenapa? Karena aslinya itu sudah apa? Najis. Ya, tuh. Wazar apa tuh? Nyiram tanaman, pohonan. Ya, nah ini kan nggak disebutin buat tanaman apa aja. Kangkung boleh nggak siramin? Boleh aja. Boleh. Itu pemas dia bang kali kalau nyiram itu kayak air kalenan. Ya pemas dia. Maksudnya bukan? Iya. Kayak kurang sehat. Daripada kurang sehat malah daripada musim ini. Ya. Minum air putih yang banyak Bu. Air putih hangat jangan dingin. Ya. Jangan es emang enak banget panas-panas gini, cuma dampaknya nanti. Ya, kalau bisa minum air kelapa hijau. Ya, kelapa hijau. Sekarang emang cuaca nih di di Jakarta, ya, itu udara atau cuaca terburuk nomor 2 sedunia. Ya, polusi sedunia paling buruk Jakarta sekarang nomor 2. Ya, coba ibu-ibu iseng lah naik ke tempat yang tinggi, lihat ya udara di dulu sampai sekarang beda banget. Ya, kelihatannya mendung, tapi bukan mendung, debu. Ya, berarti kalau kemana-mana Bu usahain lah pakai masker lah, apalagi naik motor, kendaraan motor.
Ya, kalau mobil sih nggak usah. Nah, kita dalam mobil, ya. Tuh. Ini sekarang udah banyak Bu sekolah-sekolah yang apa tuh? Online lagi sekarang. Ya. Tuh, PJJ. Ya. Di Jawa Barat udah mulai itu. Ya, Senin besok udah mulai, kantor-kantor juga udah mulai. Karena udah dikasih tahu, ya, ditakut-takutin ini jelang pemilu katanya nih, ya, virus yang akan mewabah ini lebih dahsyat daripada apa? Covid katanya daripada corona. Tapi kita jangan merasa takut Bu. Ya, kita yang penting ikhtiar, kita jaga kesehatan. Itu. Jangan dari bapak kita takut keluar berdekom aja di rumah. Nah, waktu Covid orang dekomnya mati juga. Ya kan? Iya, ya. Yang kita ya jaga apa yang menjadi sesuatu yang membahayakan tinggalin aja. Khususnya Bu jajan-jajanan tuh goreng-gorengan di luar jauhin dulu dah. Ya, karena memang cuacanya lagi kurang bagus gitu. Kalau yang ditutupin rapi gitu. Jadi dah, enak, aman. Ya, terigunya kita tahu, ngaduknya pakai air, tahu air keran juga. Nah, yang tutup juga Ustaz juga. Iya. Enggak tutup karena rapat. Awet ya. Awet gitu. Memang menggoda banget tuh goreng-gorengan itu menggoda banget itu. Enak ya. Paling enak ya. Mana tahu kalau gorengan udah cukup deh. Ya, jaga kesehatan kita. Karena penyakit kan kita nggak tahu kapan datangnya. Ya. Sehat hari ini belum tentu besok kita sehat ya. Ya. Yang enak tuh katanya kan habis dari sini ya. Habis dari sini habis acara apa tuh? Muharraman, santunan, ya kan? Besoknya suaranya hilang tahu-tahu. Kenapa itu bawa-bawa? Nggak tahu ya. Ya, bisa jadi virus, bisa jadi apa itu. Ya, saya sarankan juga ya, jaga-jagalah kesehatan yang baik. Ya, jadi dua hal ini Bu, air yang sudah terkontaminasi dengan suatu hal yang najis boleh digunakan. Ya, yang pertama untuk apa? Memadamkan api. Yang kedua untuk ngasih minum binatang dan menyiram tanaman atau menyiram pohon itu boleh. Ya, karena kalau kita mengharuskan menyiram pohon itu dengan ya benda cair atau cairan yang suci agak susah juga itu. Ya. Ya mungkin kalau tanaman-tanaman yang kita langsung makan kali itu ya kayak seperti sawi-sawi, kangkung itu kan kalau kita siram pakai yang najis kayaknya gimana gitu. Kita nggak tege lah ya meskipun boleh sih ya, kecuali kalau tanaman-tanaman hias yang nggak kita makan tuh nggak masalah. Nah, apa beda tuh ya pohon kemboja ya pemasnya pohon palem panjang-panjangan lah pokoknya tuh ya yang digolong ya apa subur ya enggak ya nah di sini Bu ada yang memang ya dasar atau jenisnya ini sudah haram. Nah ini nggak boleh dipakai buat apa-apa nih Bu ya. Wa minal ma'i'at ya dari jenis benda cair seperti apa al-khamr ya. Khamr itu cair apa ya? Padat. Cair. Ya, itu. Wadam ya dan juga ada darah. Allazi lam yatajammad ya darah yang apa tuh? Yang belum beku. Ya. Fala yasihu al-intifa bihima ala ayyi halin. Ya, itu yang namanya khamr darah tuh di benda cair tidak boleh digunain atau diambil manfaatnya untuk apapun. Ya, kalau untuk apapun berarti kan nggak boleh buat nyiram, nggak boleh buat ini, nggak boleh buat itu tuh. Ya, masa ada orang nyiram kebakaran pakai darah ada nggak? Banyak amat tuh darahnya menyiram api kayak darah. Ya, tuh, atau pakai homer ada nggak? Ya, mahal gitu. Ya, kan mahalan homer apa aqua?
Ya. Kok mahalan homer ya, padahal homer buat kita masuk neraka ya. Itulah. Hah? Orang mau beli lagi. Orang pada beli lagi. Neraka itu mahal ya sebenarnya. Iya. Neraka itu mahal. Neraka mahal Bu. Tapi Ya. orang banyak. Orang banyak penggemarnya. Nyerang setan. Tuh. Setan lagi sana itu. Ada cekek rokok loh. Cekek setan dari orang. Setan bilang mau di kambing mulu. Enggak dituntut loh setan. Ya, tuh. Aman najis al-jamid, ya, adapun ya jenis najis yang al-jamid, apa jamid itu? Yang padat, ya, kalau azrah seperti kotoran, wazabal sampah, ya, fa innahu la yasihu bai'u, ya, itu enggak sah dijadiin sebagai apa? Barang yang jual beli, ya, tai sapi dijual boleh gak? Boleh Bu sebenarnya Bu. Ya. Itu kita bilang buat upahnya. Bukan untuk apanya? Ya, barangnya. Ya, kayak seperti Bu, kalau orang dulu ada juga tuh ngawinin sapi betina ame pejantan bayar, boleh gak? Boleh. Ya, masa air mani dijual beli? Boleh gak? Enggak boleh. Ya, itu bolehnya kita apa? Ngasih upah yang punya apa tuh? Ya, hewan jantan untuk mengawinin hewan betina kita. Ya, ini upah nih buat apa nih? Buat udah kalau nyariin rumput makanan buat binatang yang laki lo itu, ya sehingga apa? Hewan perempuan saya bisa apa? Bisa dikawinin. Tuh, ya. Ini barang-barang yang udah jelas tuh, ya, keharamannya nggak boleh dijual belikan, ya. Ada orang bertanya tuh Ustaz, tukang koran keliling bawa pupuk dari tai kambing, ya, tuh. Mungkin dia nggak tahu, kita yang beli, bang, upah ini bang, gitu aja bilangnya. Ya jangan beli bilang, nggak boleh. Kenapa? Karena itu benda-benda padat yang najis menurut mazhab Imam Syafi'i. Pokoknya yang namanya kotoran tuh nggak boleh dijual beliin. Ya, kotoran apa aja lah, nggak boleh itu. Ya, tuh. Wala intifa'u bihi. Ya, dan juga nggak boleh ngambil manfaat. Ya, dari benda-benda yang ya najis tadi itu. Sama yang di atas. Wa idza khalata biha syai'un tahir. Ya, apabila tercampur benda yang tadi itu dengan sesuatu yang suci, fa in ta'azzara al-tahir, ya, apabila sulit untuk memisahkan, ya, atau menyabut atau ya memisahkan antara yang suci dengan yang enggak suci, fa innahu yasihul intifa'u bihi, baru boleh Bu kita ambil manfaatnya. Kalau memang kita merasa apa? Susah atau sulit untuk misahin. Ya Bu, ya seperti apa tuh contohnya? Kita disebutkan di sini tuh. Ya, fa idza ajana al-jabas at-tahir bil ma'an najis masalan. Ya, seperti mencampur, ya, atau membuat, kalau kita bilang tuh dempul, ya, dicampur dengan apa? Air yang najis, masalan wa bana bihi daran, itu semen yang kita campur dengan air yang najis dipakai untuk apaan? Bangun rumah, ya, fa innahu yasihu lahu al-intifa bi hadhihi dar, maka sah atau boleh bangun rumah dengan ya membuat adukan semen pasir itu menggunakan air yang najis. Boleh, ya. Kalau kemarin kan buat masjid yang nggak boleh, ya, buat masjid, buat tempat sholat nggak boleh. Tapi kalau untuk rumah boleh, menurut mazhab Imam Syafi'i. Tuh, ya. Sekarang kan air udah mulai langka nih Bu, air bersih Bu. Ya, ada beberapa daerah udah mulai kering. Ya, kita di sini kepanasan, di Arab Saudi ada badai. Pada tanggal 22 tuh badai, bener tuh Bu. Ya, setengah jam kata teman saya tuh. Ya, pada terbang ke pembatas itu. Ya, kita nggak tahu ada apa ini. Ini kan tanda-tanda dah.
Ya, makanya ayolah kita mulai tobat, benar-benar tobat ya Bu. Ya, jangan jauh dari siapa? Dari Allah. Ya, tempat suci aja masih digituin. Dan katakan, ya di Mekah tuh Bu. Ya, gimana kita nih Bu, negara kita yang penuh dengan dosa, ya, penuh dengan maksiat, ya. Sekarang yang namanya perbuatan maksiat Bu, orang udah nggak malu-malu lagi, ya, terang-terangan, ya. Mereka malu bukan sama Allah tapi malu sama siapa? Manusia. Aku malu kah dia sudah munirah tak ketahuan, nah, ya. Munirah kalau lagi di jalan dia tahu, kalau lagi di rumah dia tahu gak? Gak tahu. Ya, harusnya kita punya rasa takut kepada siapa? Pada Allah, bukan kepada manusia. Dan memang godaannya Bu sekarang itu luar biasa. Ya, godaan untuk kita melakukan maksiat Bu sekarang lebih dahsyat ketimbang dulu. Ya, kenapa? Itulah kan saya katakan, yang namanya godaan syaitan itu nggak ada yang nggak enak. Ya, semuanya enak, enak di awal. Ya, tapi di akhirnya nanti ya sesuatu yang tidak mengenakkan.